yang menjadi tema besar di dalam 10 hari berdoa ini adalah dilepaskan. Dilepaskan atau diselamatkan maksudnya ya. Siapa yang dilepaskan? Siapa yang melepaskan? Nah, kita akan melihat bagaimana proses pelepasan. Dilepaskan dari mana? Tentu kita akan lihat bagaimana usaha dari pihak Tuhan untuk melepaskan umat manusia itu ya. Namun sebelum kita masuk kepada pelajaran pertama, petunjuk yang dianjurkan oleh pimpinan kita dalam pelaksanaan 10 hari berdoa ini adalah merupakan program tahunan. Setiap tahun kita mengadakan 10 hari berdoa ya. Ini tujuannya untuk mempersiapkan seluruh umat Advent secara menyeluruh di dunia ini dalam hal rohani ya. Di awal tahun supaya dipersiapkan umat-umat itu menyambut berkat-berkat Tuhan. Sekaligus mempersiapkan hati kita, pikiran kita di dalam memperkuat iman kita. Ya. Kita harus lebih rajin berdoa. Kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan. Kita harus meningkat kasih kita dan juga iman kita semakin nyata untuk menerima pengharapan kita, yaitu kerajaan surga dan hidup tetap. Di dalam minggu ini kita diajar bagaimana kita supaya bersedia dituntun oleh Roh Kudus ya. Yang menjadi ayat tema kita 10 hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Apa itu? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini yang menjadi ayat tema kita. Kita percaya bahwa Yesus pasti segera datang ya. Itulah sebabnya dalam 10 hari berdoa ini kita diberikan judul dilepaskan ya. Supaya kita sepanjang 10 hari ini benar-benar memberikan hati kita, mengundang Roh Kudus untuk mengubah hidup kita ya. Jadi selama 10 hari ini kita diharapkan akan ada perubahan. Kenapa? Karena manusia tidak masuk surga karena susah berubah. Ya. Manusia tidak masuk surga karena susah berubah. Ya. Kalau seseorang sudah nyaman di dalam satu kondisi tertentu, susah dia keluar dari zona nyaman itu. Padahal kalau dia berada di dalam zona nyaman itu, dia tidak selamat. Dia harus keluar dari sana. Pindah ke zona iman. Ya. Jadi kadang kita dipanggil keluar dari zona aman, supaya kita pindah ke zona iman. Disitulah kita dituntun oleh Roh Kudus itu. Ya. Jadi selama 10 hari, mari kita asingkan waktu kita. Dan dianjurkan di dalam petunjuk ini, di dalam membentuk kelompok doa, kalau boleh, selama 10 hari ini, kelompok kita jangan berganti-ganti. Supaya berkesinambungan doanya. Ya. Supaya berkesinambungan doanya, karena kita akan mendoakan banyak hal
mengenai keluarga kita, pribadi kita, anak-anak kita, pekerjaan, dan juga anak-anak yang hilang. Nah, jadi kalau boleh dianjurkan, nanti kita pada saat berkelompok, diambillah kelompoknya dan dipertahankanlah itu sepanjang 10 hari ya. Nah, tujuannya supaya kita benar-benar dipersiapkan ya. Dipersiapkan untuk apa? Menerima Roh Kudus secara universal. Memang di berbagai tempat sudah ada kecurahan Roh Kudus, tapi secara menyeluruh kita butuh kecurahan hujan akhir ya. Karena inilah cara kita menerima kuasa. Mengapa kita harus bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, karena sesungguhnya banyak yang lapar dan haus akan kebenarannya. Jadi petunjuk 10 hari berdoa ini dibagi atas 3 bagian ya. 3 bagian, nanti doa untuk pribadi, doa untuk keluarga, baru doa untuk jemaat. Nah, jadi ini hal penting. Saya perlu doakan diri saya, doakan keluarga saya. Kata keluarga di sini termasuk yang masih belum Advent dan mungkin yang sudah murtad, kita doakan. Dan yang ketiga, saudara seiman. Satu, inilah bagian-bagian itu tentu banyak poin-poin yang harus kita doakan. Oleh karena itu, nanti kita akan sama-sama boleh mengambil bagian di dalam kelompok doa kita. Jadi boleh ingat-ingat apa yang mau didoakan, nanti dikasih tahu ya. Baik, untuk pelajaran pertama hari ini judulnya mengenal Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Mengenal Yesus sebagai juru selamat yang hidup ya. Bagian pertama, kita dianjurkan mengambil waktu sendirian bersama Tuhan. Mengambil waktu sendirian bersama Tuhan. Inilah perenungan pribadi ya. Perenungan pribadi. Ketika kita sendirian dengan Tuhan, nah, maka perenungan kita fokus kepada Tuhan. Kita coba. Mari kita coba selama 10 hari ini mengasingkan waktu merenungkan diri kita dan merenungkan Tuhan. Nikmati bagian harian ini selama waktu pribadi Anda bersama dengan Tuhan. Setiap anak-anak yang sudah tahu membaca, anak-anak atau remaja, diundang untuk bertemu Tuhan dalam firman. Bertemu Tuhan di dalam firman, berdoa, dan berjalan bersama Yesus. Jadi ini kita difokuskan ke meditasi. Kita harus bermeditasi. Memang kita berdoa kurang meditasi ya. Kurang meditasi. Karena memang meditasi itu perlu membuat pikiran kita jernih dan fokus kepada Tuhan. Karena ilmu dunia juga begitu.
selagi dia bisa masih memikirkan dunia ini, memikirkan hal-hal yang lain, fokusnya tidak tercapai. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengambil waktu secara pribadi berhubungan dengan Tuhan selama 10 11. Apakah tengah malam? Apakah pagi, subuh ya? Doakan Mazmur 119 ayat 105. Apa yang mau didoakan di sana? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. apa yang mau didoakan di situ? Mendoakan firman Allah ya. Temukan berapa kali Yesus menyatakan dirinya hidup kepada para pengikutnya setelah kebangkitannya di dalam Matius 28, Markus 16, Matius 24, Yohanes 20. Ini adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Bahwa Yesus sering menyatakan bahwa dia adalah hidup. Dan ujung-ujungnya dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah ke seluruh dunia. Dalam hal ini, perenungan kita juga berfokus kepada penginjilan. Pergilah ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Terus apa lagi? Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jajar dulu. Bukan. Coba baca. Coba baca Matius 28 ayat 19-20. Setelah baptis, ajarlah. Coba. Ya. Boleh baca? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan ajarlah, setelah baptis ajarlah ya. Setelah itu apa lagi? Ketahuilah ya. Aku. Apa itu? Menyertai kamu senantiasa. Ini yang sering kita lupa. Lupa penyertaan Tuhan sehingga kita tidak pergi. Kebanyakan kita masih takut malu. Kebanyakan kita masih takut ya. Harga diri. Nah, kalau kita mengingat kata-kata ini, aku akan menyertai kamu sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Bahwa janji Tuhan itu adalah pasti. Mengenai kegenapan nubuatan akhir zaman, bahwa di sini Yesus menyatakan tentang kedatangannya yang kedua kali, ya. Menunjukkan bahwa setiap perincian nubuatan itu akan digenapi. Ia memberitahu mereka bahwa mereka harus menganggap penggenapan nubuatan ini sebagai jaminan. Jadi dari satu kegenapan lain. Dan masih banyak yang belum digenapi sekarang. Kegenapan itu adalah merupakan suatu kuasa. Ya. Jaminan kuasa yang diberikan Tuhan menyertai umatnya, ya, supaya kita jangan takut. Lalu ia membuka pikiran mereka, ya, hingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia berkata kepada mereka, ada tertulis demikian, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini adalah nubuatan tentang kegenapan kebangkitan Mesias, ya. Dan namanya, beritanya, pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan
kepada seluruh bangsa. Ya. Jadi pekabaran itu disampaikan ke seluruh bangsa, tentunya dimulai dari Yerusalem. Habis dari Yerusalem dilanjutkan ke Judea, ya. Baru ke Samaria. Setelah itu sampai ke ujung bumi. Sekarang kita sedang dipanggil ikut menyampaikan ke ujung bumi, ya. Karena Tuhan katakan, kamu adalah saksi-saksiku, ya. Selama hari-hari Kristus menghabiskan bersama murid-muridnya, mereka memperoleh pengalaman baru. Ketika mendengar guru terkasih menjelaskan kitab suci berdasarkan semua yang telah terjadi, iman mereka kepadanya diteguhkan sepenuhnya. Jadi kita pun ketika melihat kegenapan nubuatan itu, iman kita harus diteguhkan. 2 Timotius 1 ayat 12 menyatakan, mereka mencapai titik di mana mereka dapat berkata, aku tahu kepada siapa aku harus percaya, ya. Jadi sekarang ini kita harus tahu kepada siapa kita harus percaya. Mereka mulai menyadari hakikat dan cakupan pekerjaan mereka untuk memastikan bahwa mereka harus, ini dia, murid-murid itu harus mewartakan kepada dunia kebenaran yang dipercayakan kepada mereka. Kita percaya bahwa Kristus pasti datang segera. Maka itu juga harus kita wartakan. Kita harus beritakan. Yang penulis harus menuliskan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka harus mewartakan tentang peristiwa-peristiwa kehidupan Kristus, mulai dari kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya sampai dia naik ke, itulah kabar baik itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai kabar baik, kabar keselamatan adalah kabar tentang Yesus. Jadi kalau menginjil sebenarnya tidak susah. Yang kita sampaikan adalah tentang Yesus. Ya. Mereka harus mewartakan Injil kedamaian, keselamatan melalui pertobatan. Ya. Nah, jadi kita doakan firman Tuhan. Tadi katakan, doakanlah Mazmur 105, 19. 19 ayat 105. Ya. Jadi apa fokusnya di sana? Itu dengan kali. Firman-Mu itu pelita bagi kaki. Iya, firman, ya. Jadi kita harus doakan firman itu. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hidup Anda. Ceritakan kepada Tuhan beberapa cara Yesus telah menunjukkan kepada Anda bahwa Dia hidup. Ya. Bagaimana kita bisa bercerita kepada Tuhan? Bagaimana kita curhat kepada Tuhan? Menyampaikan isi hati kita. Syukurlah bahwa Yesus Kristus telah menyatakan dirinya melalui jawaban doa sebagai juru selamat kita, ya. Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dia adalah jawaban doa kita. Jadi kita minta kuasa itu kepada penerima doa kita itu, ya. Nah, terus tadi yang pertama kita doakan adalah pribadi kita, yang kedua apa tadi? Keluarga. Termasuk di sini teman, ya. Teman kita. Maka kita perlu membuat ibadah keluarga. Tadi perlindungan pribadi. Sekarang ibadah keluarga. Ajaklah keluarga atau teman Anda untuk berbagi waktu bersama Anda. Satu kali remaja bertanya, bolehkah saya bawa teman saya yang
bukan Advent untuk 10 hari berdoa? Boleh banget. Boleh banget ya. Jadi kalau ada seperti itu, anak-anak sekolah mau ajak temannya yang non-Advent dalam 10 hari berdoa, boleh banget ya. Jadi ada mau ajak besok, boleh diajak ya. Kenapa? Karena kita lebih banyak berdoa, lebih baik. Karena akan lebih banyak berkat yang akan dicurahkan Tuhan. Satu kali di dalam perkumpulan doa, Nyonya White memanggil orang-orang muda. Adakah di antara kalian yang mau mempersembahkan dirinya untuk Tuhan? Pada perkumpulan itu, Nyonya White perhatikan, ada beberapa orang yang tidak seiman. Ketika dipanggil, mereka ikut berdiri. Ketika berdiri, maka Nyonya White mendoakan mereka, menyerahkan mereka kepada Tuhan. Dan ternyata pada saat itu mereka merasakan itu adalah satu kemenangan yang luar biasa. Oleh karena anak-anak dipanggil mau menyerahkan diri untuk Tuhan. Keluarga kita, mari kita undang untuk bergabung dan teman-teman kita. Doakanlah mereka terlebih dahulu. Jadi, molo dong tamu ikut tatangnya doa penasida. Molo madicatak warna ini buku tamu, ikut dijauhkan do warna di bagasan tangiang ya. Jadi kita perlu doakan tamu-tamu ya. Ini kadang terlupakan. Lupa kita mananya. Ini adalah hal penting dalam ibadah. Ajaklah setiap teman, anggota keluarga menjelaskan sesuatu secara singkat. Ya. Menjelaskan sesuatu secara singkat tentang iman. Ya. Apa yang dia imani tentang firman Tuhan. Dan itu akan menjadi satu pembahasan menarik. Berikan satu alasan mengapa Anda tahu benda itu hidup. Setiap orang harus mencoba menebak apa yang Anda gambarkan. Contohnya, ia bersayap dan tertarik pada keindahan di padang. Aku tahu ia hidup karena ia terbang tanpa angin. Kira-kira apa ini? Kupu-kupu. Ya bisa kita tebak kupu-kupu. Itu benda hidup, makhluk hidup. Nah, ini bisa dibahas menjadi satu pelajaran yang bermakna untuk rohani. Ya. Dan setiap pembahasan dari firman Tuhan, walaupun itu singkat, biarlah diajak anggota diskusi itu berdoa, memohon Roh Kudus untuk mengurangi. Ya. Karena kita harus mengklaim janji Tuhan di Lukas 11 ayat 13 itu adalah juga bagi kita. Apa itu Lukas 11 ayat 13? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka mintalah, maka kamu akan diberikan. Ketoklah. Nah, jangan khawatir, pasti dibukakan. Minta pasti akan diberikan. Kalau belum dapat, cari ya, pasti akan ditemukan. Perlukah bacaan responsoria? Membaca firman Tuhan secara bersama-sama? Perlu ya. Mengapa Lukas menuliskan Injil Lukas di dalam kisah para rasul? Nah, karena penulis kitab Lukas
adalah sama dengan penulis kitab Para para rasul. Ya, siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Hmm? Dr. Lukas. Ya. Penulisnya adalah Dr. Lukas. Nah, jadi sering kita salah dengan judul bukunya. Kisah para Rasul. Terus kita pikir penulisnya Rasul Paulus. Terus gitu kan? Padahal penulisnya adalah seorang dokter. Dr. Lukas ya. Nah, renungkan. Apa yang kita renungkan di sini dikutip dari buku Roh Nubuat, Kisah Para Rasul halaman 27-28 dikatakan begini. Sebelum naik ke surga, Kristus memberikan amanat kepada murid-muridnya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus menjadi pelaksana kehendak yang di dalamnya dia mewariskan harta kehidupan kekal kepada dunia. Kamu telah menjadi saksi hidupku yang penuh pengorbanan bagi dunia, katanya kepada mereka. Kamu telah melihat jerih payahku bagi Israel. Dan meskipun umatku tidak mau datang kepadaku agar mereka memperoleh hidup, meskipun para imam dan penguasa telah melakukan kepadaku seperti yang mereka inginkan, meskipun mereka telah menolak aku, mereka masih akan memiliki kesempatan lain untuk menerima putra Allah. Jadi banyak hal-hal, penolakan-penolakan yang dilakukan oleh anak-anak manusia, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Namun Tuhan masih tetap memberikan kepada mereka kesempatan lain. Nabur cuma Tuhan ya deh. Tidak. Mari tolak. Nabasa. Saya dilihat dapat tiki. Muhammad asa selamat Aka bangsa ya. Kamu telah melihat bahwa semua orang datang kepadaku sambil mengaku dosa-dosa mereka. Aku terima dengan cuma-cuma. Sajahat ni jolma molorotu di batang mengakui dosana dan ngadongna ditulak di batang. Semua diterima ya. Barang siapa datang kepadaku, aku tidak pernah mengusirnya. Kepada kamu murid-muridku, aku serahkan kesan belas kasihan ini. Kesan ini harus diberikan kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Pertama-tama kepada Israel, kemudian kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Inilah pesan Tuhan kepada kita, kepada jemaatnya di akhir zaman ini ya. Tujuannya supaya semua orang yang percaya harus dikumpulkan. Ya. Nah, seperti ini kita dikumpulkan dalam satu wadah gereja. Nanti akan dikumpulkan menjadi satu kumpulan umat percaya yang akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus biasakan suka berkumpul. Kalau kita tidak suka berkumpul di dunia ini, nanti kita dikumpulkan ke surga pasti tidak mau. Ngapain kumpul-kumpul gitu kan? Karena tidak suka apa? Kumpul-kumpul. Makanya kita harus sering-sering membuat apa? Kumpulan. Selain Rabu malam Pesta dan Hari Sabat, harus ada kumpulan-kumpulan lain ya. Apa kumpulan-kumpulan yang kita buat? Kumpulan rumah tangga, kumpulan BWA, kumpulan musik, KPA, bernyanyi, kumpulan bernyanyi, vokal grup, BPA ya. Jangan hanya nama BPA kan. Iya. Nah, juga nanti tanggal 18 kita akan adakan perkumpulan. Kumpulan apa namanya? Kumpulan Bonataon ya. Kumpulan Bonataon, kita akan Marbonataon di Sijorni ya. Kita akan Marbonataon di Sijorni tanggal 18 karena waktu itu kita rencanakan tanggal 11 tapi mengingat pekan doa, biarlah pekan doa ini kita tutup tanggal 17 dengan berpuasa,
Tapi besoknya kita makan. Jadi makannya tanggal 18. Itu kemarin. Kenapa? Oh gitu ya. Oh berarti biarlah makannya dari gereja, rotinya saja dari ibu nanti ya. Iya. Jadi kita potong kue nanti di sana tuh. Oke. Jadi kita harus banyak berdoa, mendoakan dengan menyebut nama keluarga dan teman-teman yang belum mengenal Yesus secara pribadi. Oh, jadi sebut nama. Maka mulai hari ini coba kita ingat-ingat siapa yang mau kita doakan. Paling tidak ada 5 nama 10 hari berdoa ini. 5 nama kita khususkan kepada keluarga kita yang belum satu iman, ya. Daftar nama keluarga yang belum satu iman atau yang sudah murtad, kita doakan namanya, ya. Dan terakhir, keluarga gereja, ibadah tadi, hubungan pribadi dengan Tuhan, bermeditasi secara pribadi, keluarga yang ketiga dengan gereja, ibadah bersama jemaat. Ibadah bersama jemaat ini kita lakukan melalui apa saja itu? Kalau ibadah bersama jemaat, Rabu malam, Ester, hari Sabat, apa lagi? KKR, apa lagi? Pekan doa, apa lagi? Sampai ajaklah jemaat dan tetangga bergabung dengan komunitas Anda, berkumpul sekali sehari untuk doa dan kegiatan ini. Jadi sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok doa, ya. Dimulai dari COVID kemarin, kelompok doa melalui Zoom, ya, banyak sekali. Ya. Saya juga diundang masuk di dalam kelompok doa Advent Amerika, kelompok doa keluarga Malaysia, dan baru-baru ini saya diundang masuk di dalam kelompok doa Advent Australia. Jadi tanggal 21 nanti saya diminta untuk berkhotbah di kelompok doa Australia. Saya belajar sekali sekarang kelompok-kelompok doa. Nah, bagaimana dengan kita? Ada berapa kelompok doa kita? Oleh karena itu, mulai minggu ini, mari kita coba bentuk kelompok-kelompok doa, ya. Kelompok doa, 2 atau 3 keluarga berdoa sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Apakah doa subuh, apakah doa malam, tidak masalah, ya. Yang penting kita buat apa? Doa kita. Pertimbangkan untuk mengundang anggota non-aktif, mantan anggota, teman sekelas, rekan kerja, pendeta dari dominasi lain, secara pribadi, ya. Jadi kita tidak dibatasi dalam mengundang siapa yang masuk di dalam kelompok doa itu. Pada malam pertama 10 hari berdoa, bentuklah peserta ke dalam kelompok-kelompok multi generasi yang terdiri dari 6 orang atau kurang. Jadi kelompok yang mau kita bentuk nanti terdiri dari 6 orang, ya. Jadi sudah bisa kita lihat siapa yang akan bisa terus berkesinambungan, atau itukah nanti kelompok doa yang kita bentuk sekarang ini yang akan menjadi kelompok doa seterusnya sepanjang tahun, ya, yang berdoa setiap pagi atau sekali 2 hari. Itu kesepakatan kelompok, ya. Setiap kelompok akan dipimpin oleh 1 orang dewasa dan 1 orang muda.
peserta dapat tetap berada di dalam kelompok yang sama selama 10 hari. Catatan, jika ada peserta baru yang hadir di malam berikutnya, bantulah mereka terhubung dengan kelompok yang sudah ada atau buatlah kelompok baru jika perlu. Jadi pendatang baru diterima di dalam kelompok itu dan kita buat menjadi peserta doa. Jadi nanti akan banyak kelompok-kelompok doa, grup-grup doa, grup-grup WA yang akan berdoa. Ya mungkin sama-sama jam 5 pagi atau jam-jam yang lain ya. Pemimpin kelompok kecil akan memfasilitasi diskusi dalam kelompok mereka sendiri ketika diminta. Mungkin ada sesuatu yang mau dibahas, buat diskusi ya. Terkadang semua peserta akan berinteraksi ya. Jadi interaksi dari setiap kelompok itu menunjukkan adanya sambutan. Sambutan dari firman yang kita diskusikan dan kita bawakan dalam doa, inilah sarana yang kita harapkan diberkati oleh Tuhan. Maka kita butuh Roh Kudus, disinilah Roh Kudus itu bekerja. Sehingga ada orang yang akan dilepaskan lagi. Bukan kita saja yang dilepaskan dari dosa, tapi banyak hal yang akan terjadi. Inilah bagian pertama dari pelajaran 10 hari berdoa. Untuk itu jangan lupa di dalam kelompok doa kita membuat kelompok kita sampai 6 orang satu kelompok ya. Oke. Tidak bisa kita bagi kelompoknya